Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di media pembelajaran edukatif bersama kami Usmanto Channel. Ke pasar Kotempa membeli manggis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Materi IPS tema 2 subtema 3 yaitu mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Sebagai bangsa yang baru merdeka dan baru merasakan bagaimana mengatur perekonomiannya sendiri, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan terciptanya bangsa yang sejahtera. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang berlaku di Indonesia ada 3, yaitu mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang The Javas Bank. Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Hal ini dikarenakan pada waktu itu Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik. Selain itu, Indonesia juga belum punya cara untuk mengatur ekonomi dan keuangan yang baik. Dan tinggalan ekonomi yang buruk dari pendudukan Jepang juga membuat ekonomi Indonesia semakin kacau. Ditambah lagi keamanan negeri yang tidak stabil karena adanya pergantian kabinet. Politik keuangan dari Belanda juga membuat ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan menjadi kacau karena Belanda ingin menghancurkan ekonomi nasional. Karena Belanda pada waktu itu tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor penyebab ekonomi Indonesia kacau pada tahun 1945 sampai 1950 yaitu 1. Adanya inflasi yang tinggi. Pada waktu itu beredar 3 mata uang dan Indonesia belum punya mata uang sendiri. Yang kedua yaitu blokade ekonomi dari Belanda. Sehingga karena adanya blokade itu, akses masuk jalur perdagangan RI ditutup oleh Belanda. Alasannya supaya untuk mencegah senjata dan alat militer masuk ke Indonesia dan agar hasil perkebunan tidak sampai keluar atau diterima oleh bangsa lain. Akibatnya, barang ekspor RI menjadi terlambat pengirimannya. Dan barang dagang RI tidak dapat diekspor sehingga Indonesia kekurangan barang impor. Selain inflasi yang tinggi dan blokade ekonomi dari Belanda, Indonesia juga belum punya kas negara. Pada waktu itu kas negara masih kosong karena hanya mengandalkan produksi pertanian. Upaya mengatasi blokade ekonomi Belanda dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya usaha bersifat politis. Diplomasi beras ke India dilakukan oleh Indonesia. Pada waktu itu, India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan meminta bantuan berupa 500.000 ton beras ke Indonesia. Sebagai timbal baliknya, Indonesia meminta bantuan berupa bahan pakaian yang dibutuhkan rakyat Indonesia pada waktu itu. Adapun keuntungan politisnya, Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India adalah Indonesia mendapat dukungan aktif dari India. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Indonesia bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Berikut adalah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi ekonomi Indonesia pada awal masa kemerdekaan. 1. Konferensi ekonomi. 2. Pinjaman nasional. 3. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. 4. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA.
5. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. 6. Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. 7. Uang Republik Indonesia atau ORI. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera yang pertama yaitu Konferensi Ekonomi. Konferensi Ekonomi diadakan pada Februari 1946 yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Pada konferensi ekonomi dihadiri oleh cendekiawan, gubernur, dan pejabat di bidang ekonomi. Tujuannya adalah memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak seperti sandang dan pangan. Upaya kedua yaitu pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Surahman dengan disetujui BPKNIP. Pada waktu itu, Menteri Keuangan membuat bank tabungan pos. Isi programnya adalah pemerintah berencana meminjam dana kepada dunia internasional dan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Upaya yang ketiga yaitu membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas usul dari Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugasnya yaitu membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 2-3 tahun yang pada akhirnya disepakati rencana pembangunan 10 tahun. Upaya keempat yaitu berupa rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. RERA dibentuk tahun 1948 atas usul dari Muhammad Hatta. Tujuannya yaitu mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi. Isinya yaitu berupa penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Selanjutnya yaitu ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Kasimo Plan disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Isinya berupa program rencana produksi 3 tahun. Tujuannya yaitu usaha swasembada pangan atau meningkatkan produksi bahan pangan. Adapun isi program rencana produksi 3 tahun diantaranya menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur, melakukan intensifikasi pertanian di Pulau Jawa dengan menanam bibit unggul. Selanjutnya, mencegah penyembelihan hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Dan membentuk kebun-kebun bibit di setiap desa serta melakukan transmigrasi. Upaya keenam yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE dipimpin B.R. Motik. Tujuannya meningkatkan peran pengusaha swasta untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan menggalang serta menghilangkan individualis di kalangan organisasi pedagang untuk memperkuat pembangunan ekonomi. Yang ketujuh yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI. Hanya boleh menggunakan uang Republik Indonesia atau ORI dari pemerintah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 1946. Terima kasih, sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.